Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kita ke informasi lain, pemirsa. KPK memecat salah satu anggota Satgas KPK yang mencuri barang bukti korupsi berupa emas seberat hampir 2 kg. Keputusan pemecatan diambil usai Dewan Pengawas KPK sidang kode etik dan melaporkan kasus ini ke polisi. Usai menggelar sidang kode etik, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan membacakan putusan terhadap salah satu anggota Satgas KPK berinisial IGA yang terbukti mencuri barang bukti korupsi. IGA dipecat dengan tidak hormat lantaran pegawai yang berstatus anggota Satgas KPK ini mencuri barang bukti emas seberat 1.900 gram yang diamankan penyidik KPK dalam korupsi mantan Dirjen Kementerian Keuangan Yaya Purnomo. Bahwa yang bersangkutan mengambil barang bukti yang ada pada penyimpanan barang bukti karena dia seorang anggota juga di situ, anggota Satgas, sehingga dia bisa mengambil barang bukti dalam perkara Yahya Purnomo yang sekarang sudah menjadi barang rampasan. Emas disimpan oleh pelaku dan sebagian lagi digadaikan untuk melunasi utang pelaku. IGA dapat mengakses barang bukti lantaran dirinya memang bertugas untuk menyimpan sitaan yang akan dilelang oleh negara. Emas telah dikembalikan dan akan segera dilelang lantaran menjadi harta rampasan negara. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Purwadi Hartono, Yudi Rizaldi, iNews melaporkan. Dan selengkapnya mengenai pegawai KPK yang mencuri barang bukti emas sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon juru bicara KPK, Ali Fikri. Selamat sore, Pak Ali Fikri. Selamat sore, Mas Davi. Pak Ali Fikri, bisa diceritakan ini bagaimana kronologis pegawai KPK kemudian mengambil barang sitaan ini, Pak? Iya, jadi ini kan ketahuannya kemudian nanti di bulan Juni 2020 ya, tetapi yang dilakukan oleh oknum dari pegawai KPK ini sejak Januari 2020 karena tadi ketahuan dari petugas barang bukti ini menggelapkan sesungguhnya ya, karena dia adalah petugas barang bukti yang bertugas untuk mengelola barang bukti ya. Jadi kunci barang bukti, gudang barang bukti ada padanya, dan kemudian juga dia juga bebas bisa keluar masuk ke gudang barang bukti, tentu karena memang tugas pokoknya adalah antara lain berkaitan dengan pengelolaan barang bukti gitu di salah satu satgas gitu ya, karena satgas barang bukti ada beberapa satgas di KPK gitu. Nah, di bulan Juni 2020 ini kan awalnya akan dilakukan penilaian terhadap barang rampasan dari hasil tindak pidana korupsi ya, yang kemudian tentu kan harus dilakukan pengecekan secara fisik begitu. Tetapi kemudian saat itu tidak ditemukan dari 4 nomor barang bukti yang jumlah seluruhnya tadi 1,9 kg emas tadi itu gitu. Sehingga kemudian terus dilakukan penelusuran ya dengan melihat CCTV yang ada, yang dimiliki, kemudian di situ baru diketahui ternyata ada oknum yang kemudian petugas barang bukti itu sendiri yang memindahkan barang bukti tadi itu gitu ya, dari tempatnya yang seharusnya tidak boleh dipindahkan kemanapun, apalagi kemudian dibawa ke keluar kantor dengan digadaikan tadi itu ya, yang 1 kilo digadaikan, tapi kemudian yang 900 di awal tadi itu dia pindahkan begitu. Nah, memang kemudian dia gadaikan uang ke pegadaian emas tadi itu informasi yang kami terima dari pengakuannya karena ada kebutuhan uang dalam bisnis dia yang lakukan ya, yang informasi tadi ditipu oleh rekan bisnisnya, katanya kemudian membutuhkan uang itu. Tapi apapun alasannya tentu ini tidak dibenarkan ya, karena sesungguhnya tadi itu bahwa pengelolaan barang bukti itu dibutuhkan integritas yang kuat, bagaimana kemudian jangan sampai tergoda dengan apapun yang ada di hadapannya gitu ya, terutama kemudian barang-barang yang bernilai ekonomis, apalagi kemudian yang mudah dibawa, dipindah tangankan ataupun digadaikan ke tempat lain begitu. Tapi yang bersangkutan dilakukan sehingga kemudian dari segi etik di internal sendiri dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sampai kemudian dibawa ke sidang etik oleh Dewan Pengawas, dan hari ini
diputuskan untuk diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai KPK gitu. Pak, atas kejadian ini apakah ada perubahan mekanisme penugasan penanggung jawab barang bukti di KPK, Pak? Mbak April, sesungguhnya tadi pengelolaan barang bukti ini tadi sudah cukup ketat ya. Ada tadi 5 lapis sesungguhnya kalau kemudian penyimpanan barang-barang yang bernilai ekonomis seperti emas dan perhiasan serta lain-lainnya ya. Ada tadi itu yang ketika mau masuk harus melalui kunci face detection tadi dengan wajah tadi itu. Jadi tidak semua orang bisa masuk tentunya, tetapi hanya petugas barang bukti yang bisa masuk. Kemudian ada juga pakai kunci biasa manual itu, kemudian baru sampai ke berangkas. Nah, di dalam berangkas itu sendiri itu juga tidak semua orang bisa karena memang kunci ada di petugas barang bukti, baik itu manual maupun kombinasi nomor, sehingga hanya yang bersangkutan yang tahu gitu. Nah, oleh karena itu kan tentu tidak ada yang curiga ketika dia bolak-balik kemudian ke gudang barang bukti sampai kemudian bisa masuk ke berangkas yang sudah 5 lapis tadi itu begitu. Begitu Mbak April. Baik, terakhir Pak Ali Fikri, ini agar tidak terjadi di kemudian hari, apakah memang ada mungkin mekanisme yang dirubah atau fungsi controlling diperketat, seperti apa yang akan dilakukan? Ini kan dilakukan oleh oknumnya pegawai KPK yang saya kira ini menjadi penting adalah penguatan integritas ya untuk seluruh pegawai karena sesungguhnya di KPK untuk kode etik itu sendiri yang telah disusun oleh Dewan Pengawas sudah sangat ketat begitu. Barangkali ini yang kemudian menjadi hikmahnya adalah penguatan bagaimana arti pentingnya integritas, kejujuran, dan lain-lain ketika dalam melaksanakan tugas di KPK karena tidak ada ruang bagi pegawai KPK yang kemudian memanfaatkan situasi, kemudian dengan melanggar kode etik, memanfaatkan jabatan, dan lain-lain yang kemudian justru apalagi ada unsur pidana semacam ini ya, dia menggelapkan yang apa yang seharusnya dia kelola dengan baik sehingga dilaporkanlah ke kepolisian juga untuk ditindaklanjuti begitu. Terus juga kami sampaikan ini dalam secara KPK sepengetahuan kami memang ini kejadian yang kedua kali sejak KPK ada ya. Mungkin lebih 5 tahun atau 7 tahun yang lalu juga ada pernah terjadi yaitu bendahara yang kemudian menggelapkan uang yang dikelolanya dan itu juga dibawa ke ranah pidana ya di dari proses pidananya termasuk juga dilakukan pemecatan begitu. Ini kejadian yang kedua saya kira. Tapi sekali lagi bahwa apapun yang dilakukannya ini adalah memang sekalipun sudah dikembalikan seluruhnya ya. Tadi 1,9 dan saat ini sudah dilakukan penilaian dan akan segera dilakukan pelelangan begitu. Tapi sekali lagi bahwa apapun yang dilakukan oleh oknum ini tentu tidak dibenarkan sama sekali dari sisi kode etik maupun tadi dari sisi pidana. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Ali Fikri, juru bicara KPK sudah bergabung dan berbincang bersama kami di News Sore.